Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan tetap sehat selalu. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas sebuah TWS dari DBA Acoustic, yang dimana pada saat itu brand DBA Acoustic ini mengeluarkan TWS untuk pertama kalinya yang cukup menarik, mulai dari segi build quality dan juga sound quality pastinya. Kalau kalian penasaran dengan TWS ini, sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini, jangan lupa dulu untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info menarik seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Kalau udah, yuk langsung aja. Perkenalkan, ini dia TWS 10 ataupun TWS 10 dari brand DBA Acoustic. Yang dimana tadi TWS ini adalah generasi pertama dari DBA Acoustic untuk soal TWS. Sepintas cukup sederhana dari boxnya sendiri. Mulai dari bagian depan terdapat tipe produk dengan nama TWS 10 dengan semboyannya High Fidelity TWS Earphone. Dan yang gak lupa penamaan dari brand DBA Acoustic ini. Untuk warna secara keseluruhan, boxnya didesainkan dengan warna full putih dengan emboss angka 10 antara biru dan warna merah. Untuk bagian sampingnya terdapat fitur keunggulan yang dijanjikan dari TWS ini, mulai dari super sound quality, true wireless bluetooth menggunakan V5.0, comfortable for long time usage dengan high quality 7mm dynamic driver. Dan untuk bagian belakangnya tertera spesifikasi terkait dari TWS 10 ini. Oh ya, untuk soal garansi, TWS ini memiliki garansinya selama 1 tahun, yang entah kenapa untuk kartu garansinya penempatannya itu harus secara terpisah dari boxnya ini. Langsung aja kita lihat dalamannya seperti apa. Let's go. Oke, untuk dalamannya itu kita ngedapetin, kita buka dulu. Yang pertama itu ada semacam warning card ya, warning card yang tulisannya itu before using please remove the safety sticker from the charging port of both earbuds and charge the case for 90 minutes. Oke, sebelum kita pengecasan ya, nanti katanya kita harus mencabut dulu safety stickernya. Oke, dan cas selama 90 menit atau 2 jaman. Oke. Kemudian setelah warning cardnya di sini kita dapetin manual book atau petunjuk penggunaan produknya dari DBA TWS 10 yang cukup diperlukan ya, mulai dari pemakaian dan juga untuk touch controlnya nanti. Oke, kemudian di sini ada unit utamanya. Unit utamanya mulai dari rumahannya dan kedua earbudsnya. Selanjutnya yang terakhir di sini ada satu buah box kecil. Bentar. Oke, satu buah box kecil yang isinya itu ada kabel charger yang Type A to Type C. Jadi dia udah menggunakan kabel chargernya yang Type C. Oke. Kemudian juga untuk terakhir dalam box kecil ini ada ear tips cadangannya, mulai dari yang kayaknya yang small dan yang large. Jadi untuk mediumnya tadi biasanya dia udah otomatis terpasang dari pabrikannya yang medium di sini. Udah, itu aja untuk dalamannya. Oke, langsung aja kita bahas untuk TWS-nya ini, mulai dari segi build quality-nya dulu. Oke. Jadi untuk keseluruhan bahannya itu terbuat dari plastik, full plastik, dengan warna yang hitam doff ataupun agak keglossian seperti ini, yang kalau dibilang untuk fingerprint magnetnya itu cukup terlihat, apalagi dengan tangan saya yang basah ini. Kalau kita buat seperti ini sangat fingerprint magnet. Kemudian untuk di bagian belakangnya ini dia ada lubang colokan charger yang Type C, sama seperti kabel charger yang diberikan dari TWS ini. Untuk bagian atasnya di sini ada tulisan DBA yang menandakan dari brandnya. Kemudian yang mungkin cukup keren ya, kalau kita buka seperti ini, dia seperti ada terasa magnet seperti ini.
Nah, jadi kalau kita buat seperti ini dia nggak gampang terbuka karena magnetnya itu lumayan erat lah. Lanjut kita ke bagian dalamnya. Nah, jadi untuk di bagian dalamnya ini ada seperti biasa dua buah earbudsnya. Kemudian untuk warna dari dalamannya ini dia itu berwarna abu-abu glossy yang di sini ada cetakannya di bagian cetakannya, jadi nggak terlihat polos-polosan gitulah. Dan yang paling menarik dan paling cukup keren dari TWS 10 ini, dia memiliki digital indikator baterai yang selain menarik dan keren, dia juga menguntungkan bagi kita untuk melihat berapa sisa baterai yang tersisa dari rumahannya ini. Untuk charging case-nya untuk rumahannya ini dapat menampung daya senilai 400 mAh. Ngomong-ngomong untuk beratnya sendiri itu sekitar 38 sampai dengan 40 graman aja menurut website dari DBE Acoustic-nya itu yang tertera di websitenya. Nah, untuk earbuds-nya nih, awalnya di sini kalau kita lihat untuk bodinya terbilang agak besar, tapi kalau kita cobain masukin ke telinga kita itu cukup pas dan nggak bikin telinga kita sakit untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Untuk bodi leherannya sendiri dia berwarna hitam doff dan untuk bagian touch controlnya itu berwarna abu-abu glossy seperti dalamannya ini dengan embos logo DBA di tengahnya seperti ini. Tidak lupa untuk LED indikator yang berbentuk garis seperti ini. Kemudian juga di dekat ear tipsnya tersedia pin charger dan left or right sebagai direction penggunaan di telinga kita. Untuk earbudsnya sendiri untuk keduanya atau kiri kanannya dapat menampung daya senilai 50 mAh. Untuk ear tipsnya terbuat dari bahan rubber yang halus nggak bikin sakit di bagian telinga kita. Yang telah dipasang dari pabrik itu ukuran medium dan yang untuk cadangan ear tipsnya tersedia ukuran large dan ukuran smallnya. Ya sesuaikanlah dengan telinga kalian untuk kenyamanan kalian pakai hari-harinya. TWS 10 ini memiliki keunggulan dalam koneksivitas dengan Bluetooth 5.0 dengan jarak pengoperasian bisa tersambung sampai dengan 10 meter. Untuk unit driver speakernya itu senilai 7 mm. Untuk audio decodernya dia menggunakan sistem SBC yang dimana TWS ini juga udah ditenagai dengan chipsetnya yaitu Realtek BRC 8763. Untuk soal baterai dan pengecasannya, dia di sini yang kita ketahui untuk kedua earbudsnya masing-masing berkapasitas 50 mAh dan untuk charging case-nya itu berkapasitas senilai 400 mAh. Untuk pengecasan bisa sampai kurang lebih hampir 2 jaman untuk full sampai dengan 100% dan dimana DBE mengklaim mempunyai playback time hingga 20,5 jam tergantung konsumsi penggunaan kita. Untuk cara pairing pertama kali sih cukup mudah, dimana yang pertama kali kalian tinggal keluarin aja nih kedua earbudsnya. Dan jika indikatornya mati setelah dicas, klik kedua tombol touch control ini selama beberapa detik sampai indikatornya nyala. Dan kemudian kita masuk ke bagian smartphone-nya. Nyalakan Bluetooth kalian dan kemudian scan sampai muncul perangkat yang namanya itu DBA TWS 10. Dan pairingkan tunggu sampai terkoneksi. Seperti yang kita ketahui nih, DBA TWS 10 ini memiliki keunggulan keren dari fiturnya melalui touch controlnya ini, yang dimana tekan satu kali untuk play or pause music dan tekan dua kali pada earbuds kanan untuk next music dan tekan dua kali juga tapi pada earbuds yang kiri untuk previous music. Kalian bisa tekan dan tahan selama 3 detik pada earbuds kanan untuk volume up. Sebaliknya, kalian bisa tekan dan tahan selama 3 detik pada earbuds kiri untuk volume down. Nah, misalnya saat kalian lagi asik dengerin musik, tiba-tiba ada yang telepon. Kalian bisa fungsiin juga fitur dari touch control ini, yaitu tekan satu kali earbuds kiri untuk mengangkat telepon. Sebaliknya, tekan satu kali pada earbuds kanan untuk menutup panggilan telepon. Dan untuk perintah suara seperti Siri ataupun Google Assistant yang tersedia pada smartphone kalian, kalian bisa tekan 3 kali pada touch control bagian kiri. Untuk kualitas audio dari DBA TWS 10 ini itu jenisnya warm.
dan juga bassnya itu nggak terlalu over dan pastinya cukup nyaman dipakai berjam-jam. Nggak bikin telinga sakit dan juga nggak bikin telinga kita itu lelah kalau dipakai lama-lama. Apalagi nih saya cobain dengerin musik yang jazz cukup sesuai untuk telinga saya sendiri. Dengerin musik yang DJ-DJan pun mungkin cukup cocok karena juga bass yang dipakai ataupun yang dikeluarkan pun nggak terlalu over, nggak jelas gitu. Nah, jika tadi untuk kualitas audio, bagaimana nih untuk mic-nya? Oke, ini dia kualitas mic dari TWS10 ataupun TWS10 dari brand DBA Acoustic. Nah, jadi menurut kalian gimana nih untuk kualitas mic-nya? Silahkan dinilai aja, oke? Untuk soal delay dan latensinya bagaimana? Kita cobain untuk bermain game PUBG Mobile. Di sini jika dipakai untuk gaming bagi saya agak kurang aja gitu, karena untuk suara ledakan dan footstep-nya cukup terasa delay. Ya walaupun sekitar beberapa detikan aja, tapi kalau kalian main game FPS seperti ini pasti cukup berpengaruh. Emang dari sound quality-nya cocok sih untuk bassnya yang menarik, tapi untuk delay-nya ini yang jadi masalah. Tapi juga ya ini bukan dikhususkan untuk mode gaming dan juga mengingat ini adalah TWS dengan Bluetooth-nya. Oke, jadi gimana tentang DBA TWS10 ini? Apakah menarik? Saya sangat merekomendasikan ini untuk daily driver kalian. Apalagi mulai dari sound quality dan juga build quality-nya yang cukup menarik. Itu sangat menjanjikan dengan harga yang bisa kalian dapatkan senilai 400 ribuan. Mungkin kalian bisa cek di e-commerce lainnya itu dengan harga sekarang yang lebih murah. Untuk link pembeliannya sudah saya sediakan di deskripsi nantinya. Oke, cukup sekian dari informasi review kita kali ini. Untuk link pembelian DBA TWS10 ini udah saya sediakan di deskripsi. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like video ini dan jangan lupa share video ini, oke? Kalau kalian nggak suka, tinggal dislike video ini. Jika ada kesalahan kata tentang review kali ini ataupun pertanyaan, kalian bisa langsung tulis di bawah komentar di kolom komentar yang pastinya akan saya respon nantinya. Jangan lupa follow saya di sosial media dan jangan lupa follow sosial dari DTech juga. Tetap jaga kesehatan. Saya David Padlianda, pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.